Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya halal darah ya halal nabah wa ya halal batin wa ya halal maut. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afaf wal ghina. Hadatsal mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus ADKM Sejak Madarul Amal Universitas Mercu Buana, para pimpinan, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah bi Ahadits Sahihatin Nabawiyah karya Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Al-Bantani. Lanjutan dari hadis yang keempat, bahwa proses penciptaan manusia Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadisnya. Lanjutan dari setelah proses awal terbentuknya manusia itu dari sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah segumpal daging, kemudian setelah 120 hari, kurang lebih sekitar setelah 4 bulan itu janin dalam kandungan, maka terbentuklah seluruh bagian-bagian anggota badan itu janin. Sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, sudah ada kepalanya, dan sudah ada badannya serta lainnya. Setelah sempurna, kalau bentuknya masih sangat kecil, kemarin terakhir itu seperti menjadi mudghah. Ya, mudghah itu sebesar daging yang kita makan sesuapan, secaplokan. Ya, sekecil itu sudah berbentuk menjadi manusia kecil, baru usia 4 bulan. Sudah lengkap Allah berikan anggota badannya, panca inderanya. Setelah itu Allah tiupkan ruh. Pada pertemuan yang lalu begitu. Setelah ditiupkan ruh, maka hiduplah janin dalam rahim seorang ibu. Kemudian mayumar bi arba'i kalimatin bikat birizqi wa ajali wa amali wa syaqiyyun aw sa'id. Setelah ditiupkan ruh, kata Nabi, yumar bi arba'i kalimatin. Mayumar, maka diperintahkan, maksudnya yang malak. Ya wa yumar bil binalil maf'ul. Jadi bukan wa yumar wa yumar. Wa yumar ayyamurullahu malak. Allah perintahkan itu malaikat, ya bi arba'i kalimatin, untuk mencatat 4 ketetapan. 4 ketetapan ini dikatakan wahadal kitabah, wahadihil kitabah. Ya, wahadihil kitabah wala jabhatin. Tulisan ini ditulis di jidat. Ya, kata sebagian ulama ditafsirkan itu hadis ditulis di sini. Ya, 4 kalimat itu ditulis di jidat. Au bat kafi, au ala batni kafi, atau di sini di telapak tangan. Ya, ditulis itu. Au fi waraqatin tu'allaqu bi unuqih, atau di secari kain yang digantungkan di leher. Ya, beda-beda itu ya penafsiran ulama. Pokoknya ditulis tuh 4 ketetapan. Apa 4
ketetapan itu? Ya, bikat rizki. Yang pertama ditulis rezekinya, ditetapkan rezekinya. Jadi ditetapkan rezekinya di situ. Seberapa banyak yang dimaksud ditulis rezekinya itu kan bugatri kalilan al kathira. Jadi sudah ditetapkan di saat kita usia 4 bulan, di saat kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita, maka Allah tetapkan di situ rezeki kita. Rezekinya manusia ditetapkan di situ. Ditetapkan apanya kan bugadari, ya kan bugadari. Ditulis itu kadarnya, ya seberapa banyak itu rezekinya dia, berapa miliar, berapa triliun, berapa juta, berapa ratus ribu, ditulis di situ. Ya ditulis di situ. Qalilan am katsiran, baik rezekinya sedikit karena usianya pendek, ya baru usia lahir 3 hari meninggal, tetap sudah ditetapkan rezekinya, berarti sedikit. Al katsiran, atau rezekinya banyak karena dia hidup panjang, ya dia hidup bergelimang harta. Sudah ditetapkan di situ. Termasuk sifat-sifat itu rezeki selain kadarnya juga wasifati halalan atau haraman atau makruhan. Rizki yang ditetapkan itu, apakah rizkinya dia itu halal, sudah ditetapkan, atau rizkinya haram, sudah ditetapkan. Makruhan, rizkinya tidak halal, tidak haram, tapi rizki yang makruh. Ya, wa min ayyi jihatin, ya dengan berbagai macam arah itu rizkinya sudah ditetapkan. Datangnya dari sana, dari sana, dari sana, dari sini, dari sini, dari sini, sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Maka di pagi hari ketika kita melaksanakan sholat duha, itu ya kita minta rezeki kita dituangkan secepatnya. Ya kita katakan di antara itu permintaan kita setelah sholat duha, wa in kana haraman fatahhir. Kalau rezeki saya itu haram, ganti dengan yang halal. Kalau rezeki saya sedikit, wa in kana qalilan fatahhir. Kalau rezeki saya sedikit, maka berikan yang banyak. Wa in kana ba'idan faqirruhu. Kalau rezeki saya itu jauh, deketin. Wa in kana bisama fa'tilhu. Kalau ada di langit, turunin. Ini sepertinya kita memaksa sama Allah. Kita memaksa sama Allah, ada di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau ada di dasar bumi, di bumi lapisan paling bawah, bumi ketujuh paling bawah, fa'akhrijhu, keluarin. Wa in kana fil ma'i wal bahri. Kalau ada di laut, di air, di sungai, di sumur, fa'atlih, angkat. Ini doa kita emang memaksa kepada Allah. Sepertinya Allah itu kita paksa untuk menurunkan rezeki kita. Bagaimana itu kalau Allah dipaksa? Karena Allah tidak bisa dipaksa. Di sini bukan berarti memaksa, tapi namanya rewel. Kata Nabi itu, innallaha yuhibbul mutahallilina fid du'a. Allah suka sama orang yang rewel dalam meminta. Minta lagi, minta lagi, minta lagi, Allah suka. Ya, beda sama manusia. Manusia sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali udah beda. Ya, kalau Allah semakin kita banyak minta, semakin cepat diberikan. Semakin sering kita minta, semakin cepat diberikan. Dan ketika kita meminta, itulah Allah suka kita. Ya, Allah suka kepada kita. Allah yaqdamu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam yaqdamu hina yus'al. Kata pepatah gitu, kata syair. Allah akan marah kepada orang yang tidak meminta. Allah akan marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Allah akan marah kepada orang yang tidak mau memanjatkan doa, tidak mau munajat. Allah marah. Wa bunayyu adam yaqdamu hina yus'al. Kalau manusia diminta malah dia marah. Jadi doa kita dalam sholat duha itu diantaranya
Kalau rezeki kita tidak baik, minta dengan yang baik-baik saja. Karena yang halal rezeki, yang haram itu rezeki namanya. Jangan semuanya kita empat, jangan semuanya kita ambil. Mau halal, mau haram rezeki gua. Itu rezeki saya. Ya Allah udah kasih ini lagi ilmunya haram bisa terima, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Kita manusia berakal, harus bisa memilih dan memilah serta menyaring, memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kurang baik. Kita beli mangga hanya kita beli yang bagus-bagus. Mangga itu yang sekilo cuma 15.000, 20.000. Apalagi rezeki yang bisa semuanya dan bisa mempengaruhi yang lain. Ya bisa mempengaruhi yang lain. Itu sudah ditetapkan. Loh, kalau begitu rezeki kita bisa berubah dong. Bisa. Ya rezeki kita bisa berubah. Rezeki seseorang itu bisa berubah. Karena rezeki itu termasuk ada di takdir mu'allaq namanya. Takdir yang dapat berubah dengan perbuatan. Ya dengan perbuatan itu bisa berubah ke takdir. Dengan sebab dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah rezekinya bisa berubah. Ya yang tadinya sedikit bisa jadi banyak, yang tadinya sedikit tetap sedikit tapi berkah. Tapi terus bertambah, bisa berubah. Dan rezeki yang sudah ditetapkan tidak berkurang, tapi keberkahannya mungkin yang tidak ada. Maka Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, al-ilmu kulluhu fi kalimatin. Ilmu itu semuanya terdapat pada dua kalimat saja. Apa itu? La tatakallaf maqufid wa la tudayyi mastufid. Kata beliau, la tatakallaf maqufid, ya janganlah kau paksa dirimu tentang mencari rezeki. Dipaksa rezeki, dari rezeki itu dipaksa diri, dari pagi pergi gelap pulang gelap. Habis subuh udah berangkat, pulang udah lepas isya udah pulang. Jangan paksakan diri. Juga wa mastufid, dan jangan tinggalkan ibadah dalam mencari rezeki. Gara-gara cari rezeki nanti otot, koyo, anak-anaknya yang banyak. Saya harus kerja keras di saat saya muda. Karena maksimal saya bisa bekerja pada usia 50 atau maksimal 60 tahun saja. Selebihnya udah tidak mampu lagi. Saya harus beristirahat, menikmati hasil karya, hasil kerja saya di masa muda. Akhirnya ibadah lewat, sholat lewat, Ramadan gak puasa, karena cari rezeki. Ya na'udzubillah. Apalagi sekedar memenuhi kebutuhan puasa, lebaran, bagi puasa, nggak sedikit kita lihat itu. Ya, tukang es kelapa, begitu ramai orang menjelang waktu berbuka, agak puasa dia sambil potong es kelapa sambil merokok. Tukang daging mau lebaran kita beli, udah besok mau lebaran, 2 hari lagi mau lebaran, sambil potongin daging sambil merokok, dia ngumpet di bawah taruh di bawah, potongin itu daging. Alhamdulillah. Tidak akan bertambah rezeki kita karena kerja kita enggak bertambah. Yang bertambah kita kerja dari pagi sampai malam, kita kata kurang dapat 100.000 jadi dapat 150.000, enggak bertambah sebenarnya. Kalaupun itu bertambah dari hasil keseharian, emang dari sana itu bertambah, kecuali ibadah. Ini harus kita catat. Ini harus kita buatkan ke bawah. Kecuali beribadah itu bikin rezeki berkah, bikin rezeki kita murah. Di antara manfaat salat Tuhan, kata Nabi itu ada sebuah pohon namanya ya sajarah berkebun, pohon buah atau sajarah rezeki, pohon rezeki, yang batangnya kata Nabi itu dari lapisan bumi paling bawah dia itu terpanjang ke langit 700 langit, bahkan sampai ke aras. Itu daun-daunnya, ranting-rantingnya itu ya sampai ke langit yang pertama. Itu pohon
rezeki kita. Udah digantungkan rezeki kita yang dia bisa lebih cepat jatuh, bisa lebih cepat rangkap, bisa lebih cepat datang ke kita, manakala kita sholat duha. Anak kata tadi, seseorang sholat duha itu berarti pohon rezeki itu digoyang sama dia. Ya, kalau sholat duhanya 2 rakaat digoyangnya pelan. Jadi kalau pada ada orang paling aku 2, paling banyak 3. Kalau 4 agak lebih keras digoyang. Kalau 6 lebih keras lagi. Kalau sholat duhanya 8 rakaat, berarti dia goyang ke pohon rezeki lebih keras sehingga daun rezeki-rezekinya itu, darah uang-uangnya itu akan berguguran berjatuhan. Coba orang yang sholat duha pasti rezekinya tambah berkah, pasti rezekinya berlimpah. Kalau pun sepertinya biasa, tapi Allah berikan kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan dalam hati. Karena sesungguhnya kekayaan hakiki adalah bukan harta benda. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah bukan harta benda. Ya, kata Nabi, "Innal ghina ghinan nafas." Hakikatnya kaya itu adalah kaya hati. Kalau orang sudah kaya hati, ada sedikit gak gelisah, hilang, tidak resah, tidak bertambah, tidak gundah dan lain sebagainya, tenang saja. Nah, itu orang hatinya kaya. Ya, orang-orang yang hatinya kaya. Nah, kayak itu sering kita minta, Allah maafin ini. Ya, bihalalika haramika, Allah berikan kekayaan saya dengan yang halal, yang haram. Mau dikasih yang haram, terjadi. Ya, tapi kan dikasih yang halal hanya sedikit, tapi Allah ketanam kekayaan di dalam hati. Itu hakikat kekayaan yang selalu kita minta. Jadi Ibrahim Al-Was katakan, satu kali ya ma'kufid wala tudayyi mastukfid. Jangan paksakan dirimu untuk mencari harta benda, dan jangan buang waktu karena mencari harta, tinggalkan ibadah. Lihat ke konsep awal Allah ciptakan kita bukan untuk berkarya, bukan hanya untuk bekerja, bukan untuk usaha, bukan untuk dagang, bukan hanya untuk meniti karir. Konsep dasar Allah ciptakan kita untuk ibadah sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kembali ke konsep dasar. Kalau kita sudah berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, kalau kita sudah berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah menjadi senang kepada kita, Allah jadi redha kepada kita, Allah suka sama kita. Kalau seseorang menyukai seorang lain, kira-kira seseorang mencintai seseorang yang disebut dengan kekasih, ketika kekasihnya itu minta, pasti apapun dikasih, pasti apapun diberikan, pasti apapun diusahakan, pasti apapun dimudahkan. Nah, begitu. Ya, jadi tidak akan bertambah rezeki kita dengan usaha kita yang dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai lembur. Gak bertambah rezeki kita sebenarnya. Ya, gak bertambah dan tidak berkurang rezeki kita dengan usaha kita yang hanya beberapa jam saja, tapi dia istiqomah. Berangkat pagi, habis sholat duha, jam 7 berangkat kerja, berangkat dagang, berangkat usaha. Jam 11, setengah 12 pulang untuk sholat. Tidak sedikit orang-orang yang konsisten pada pekerjaan seperti itu, hidupnya berkah. Kita lihat kerjaannya biasa-biasa saja, anaknya banyak, tapi ternyata anaknya diam-diam sukses, anaknya diam-diam berhasil, kuliahnya selesai. Minimal anak mereka itu, anak orang itu ya sudah mengenyam pendidikan agama di pesantren-pesantren, mengenyam pendidikan di universitas-universitas. Padahal kita lihat hidupnya begitu, kerjanya cuma ojek, kerjanya cuma dagang buah di Pikul. Berapa duit sih untungnya kalau kita mau hidup secara matematika? Gak temu saudara. Tapi lihat keberkahan orang yang biasa berangkat kerja usaha itu habis sholat duha, kemudian pulang sebelum zuhur, berkah. Apalagi dilakukan secara istiqomah itu terus begitu, mau ada apaan kayak tetap begitu, gak pernah pulang lewat zuhur, gak pernah berangkat lagi subuh. Nah, maka ya ulama-ulama katakan itu al-istiqomah khairun min alfi karomah. Keberkahan orang-orang istiqomah itu ada di posisi
orang-orang dulu itu saya yakin, yang penting mereka sudah yakin, ya tawakal kepada Allah. Ya masalah rezeki nggak ngoyo, masalah cari rezeki nggak montok, masalah cari rezeki itu enggak banting-banting tulang, ya tidak memaksakan diri, tenaga dan lain sebagainya. Mereka semua gantungkan kepada Allah dengan cara beribadah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Sayyidina Hatib al-Ash'ari terkenal orang yang sangat zuhud, ya seorang yang sangat parah. Adalah asli Sayyidina Hatib al-Ash'ari itu beliau dapat gelar orang yang tuli. Sebenarnya bukan tuli, sebenarnya beliau tidak tuli, gak budak, tapi dapat gelar al-Ash'ari. Kenapa dapat gelar al-Ash'ari? Beliau gak mau mempermalukan orang, beliau gak mau membuka aib orang, sehingga beliau itu pekerjaannya hanya seorang pedagang lowongan, buka warung. Ya di rumahnya itu beliau buka warung buka lowongan. Ya kalau ada orang belanja, beliau layani. Tapi beliau itu seorang yang sangat warok, sangat zuhud, ya terkenal beliau. Ketika ada orang belanja, seorang gadis, seorang wanita muda belanja, dia gak lihat ada pelayannya, gak lihat ada pemilik toko, dia pikir gak ada, perutnya mulus, kentut, dia lepas gede, dia kentut. Begitu dia kentut, dia masuk, ternyata ada Sayyidina Hatib lagi beresin dagangan. Si perempuan itu pasti sangat malu kalau seandainya kentutnya maaf terdengar oleh Sayyidina Hatib. Dan Hatib tidak menoleh, belakang terdengar, belakang budak tadinya sebenarnya dia. Nah, belakang budak, belakang terdengar, beliau melayani, beresin aja dagangannya. Kata orang yang belanja itu perempuan, jangan-jangan dia dengar. Dia coba tanya, menghilangkan rasa malunya. Saya Hatib, dia tanya, ini gula berapa duit? Saya Hatib menjawab dan tidak menengok. Saya Hatib telur berapa duit? Saya Hatib gak nengok dan gak jawab, seakan-akan dia budak, seakan-akan dia gak dengar. 2 kali kan, udah kali saya Hatib. Dia tanya lagi yang lain, garam berapa duit? Dia gak tengok dan dia gak sahutin, seakan-akan dia budak. Aja perempuan itu keluar, gila kata perempuan, alhamdulillah kata saya gak kedengeran. Akhirnya dikasih gelar Syekh Hatib al-Ash'ari, seorang yang budak, seorang yang tuli. Padahal aslinya enggak. Beliau hanya tidak mau orang malu di hadapan dia karena kebuka aibnya. Beliau tidak mau mempermalukan orang. Apalagi cerita sama orang, itu perempuan cakep-cakep, adatnya jelek, perempuan cakep-cakep, wataknya, karakternya jelek, kenapa? Waduh, keletron. Gak boleh itu beliau. Nah, lihat. Nah, itu beliau. Keluarganya semuanya sama, ikut warung, ikut zuhud. Ketika beliau akan melaksanakan ibadah haji, beliau datang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tanya, ya kami bingung minat nafkah wali adli saat ukiyah. Ya wahai istriku, wahai anak-anakku, kira-kira saya ini ayah, bapak mau berangkat haji, kira-kira seberapa banyak ini nafkah yang kalian butuhkan selama saya ada dalam pelayaran? Kata sang istri, al-qudatul lati ta'lamu ana na'is ya ilaiha hadilan nafaqataha. Kata beliau, selama kau ada dalam pelayaran, coba kasih sini nafkahnya makan, berikan seberapa. Kata Syekh Hatib, maqala hadza ghaibun la ya'lamu ilmuhu. Loh, ini kan tidak bisa diterka. Kebutuhan kalian selama saya dalam pelayaran tidak bisa ditebak, bisa diterka. Seberapa kalian butuhkan itu hari ke depan, itu adalah sesuatu yang gaib, itu masih abstrak. Lihat seorang istri yang soleha, seorang istri yang tersebut, apa kata beliau? Wafalat dan rizkana alamat yang lakukan. Kalau begitu, wahai suamiku, tinggalin rezeki kami itu terhadap orang yang mengetahui rezeki kami berapa. Artinya udah tinggalin aja Allah, jangan tinggalin harta, tinggalin Allah. Udah, jangan lega, ya emang punya duit sedikit, buat bekal
ini, tinggalin itu, karena beliau nggak ada di rumah dalam pelayanan. Lihat seorang wanita salihah, ya istrinya Syekh Hatim, apa kata beliau? Qalat lahunna as'alukunna an Hatim, kalian datang ke sini cuma nanyain tentang suamiku Hatim, Syekh Hatim al-Asam yang kalian tanyain. Sekarang saya tanya, kata istrinya Syekh Hatim, ahwa razzaq am akalu rizq. Sekarang saya tanya sama kalian, suami saya itu memberi rezeki atau pemanfaat rezeki? Suami saya memberi rezeki atau memakan rezeki? Kata istrinya. Apa kata itu perempuan qulna bal huwa aqal rezeki. Oh, kalau kau tanya tentang itu sama dong dia sama kita. Dia adalah pemakan rezeki, dia bukan pemberi rezeki. Oh, berarti kalian cerdas. Apa kata istri saya Hatim? Amma aqal rezeki padahal wa amar razaq wa huwa mubin la yauman. Kalau kau tanya tentang Syekh Hatim, ya pemakan rezeki dia udah pergi, dia tidak meninggalkan apa-apa. Tapi yang dia tinggalkan wa amar razaq wa huwa mubin la yauman, yaitu sayyidina, yaitu Allah Subhanahu wa taala wa amar razaq, memberi rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu tetap akan mengawasi kami, memberikan rezeki kepada kami. Nah, jadi rezeki ya, tidak akan bertambah dengan kerja kerasnya kita, dan tidak akan berkurang ya dengan lemahnya kita, tapi kita sertakan dengan ibadah terlebih dahulu, dengan taqarrub ila Allah terlebih dahulu. Nah itu ya yang pertama, oleh catat rezeki kita ya seberapa banyak, halal atau haram. Nah itu sudah dicatat di saat kita berada dalam kandungan. Termasuk pakaian, jenis pakaian kita juga sama. Ya kemudian setelah itu catat lagi wa ajali, ajal kita ya qadaruhu, ya ajali, ya atau ajalnya, ya biqadri rizki wa ajali biqadrihi ay qadrihi ya tawilah tangga surat. Sudah ditetapkan di situ, di saat ditemukan terus itu ajal kita panjang atau pendek, sudah ditetapkan di situ. Ya udah ditetapkan di situ. Dan kalau begitu apa artinya dong? Kita minta Allah fatawil umurana, ya Allah panjangin usia saya. Apa artinya? Keharusan kita meminta, kewajiban kita meminta, kesunahan kita meminta kepada Allah. Bentuk pengabdian diri kita kepada Allah yang namanya budak minta matuannya itu satu kewajiban. Masalah dipenuhi atau tidak, hak dia kuat. Masalah Allah penuhi permintaan kita atau tidak itu hak Allah. Tapi Allah gak bakal ingkar janji. Allah la yukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, pasti akan kabulkan permintaan kalian. Minta. Ya, umur juga ada di namanya takdir mu'allaq yang bisa bergantung umur kita itu panjang atau pendeknya. Tapi umur dasar kita sudah ditetapkan di saat kita di usia 4 bulan, di usia 4 bulan, usia 120 hari. Ya wa fi ayyi saat kita umadiin yang intihau. Ya kita akan nanti dilahirkan di mana, kita akan meninggal di mana, dimakamkan di mana, sudah ditentuin di situ. Ya sudah ditakdirkan di situ. Apalagi wa amalin, amalnya, ya amalnya, perbuatannya, pekerjaannya, amalnya soleh sudah ditentuin. Ya atau amalnya tidak soleh sudah ditentuin. Ya maka kita selalu minta Rabbi ja'alni minas sholihin, Rabbi ja'alni minas sholihin, ya Rabb jadikan kami orang-orang soleh. Itu selalu kita minta. Ya selalu kita minta. Di saat kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu sudah kita baca. Ya Rabb jadikan saya orang-orang yang menegakkan sholat. Itu artinya minta dijadikan orang yang baik, orang yang selalu beramal baik. Bukan kita doang yang kita minta. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Anak cucu kami jadikan orang-orang baik. Nah, itu keharusan kita. Karena sudah ditetapkan di situ. Nah, wasaqiyun ya Allah sa'idun. Apakah itu ya kita termasuk orang yang sa'id atau syaqi, orang yang syaqi atau sa'id? Ya
durhaka atau orang yang bahagia di dunia dan akhirat sudah ditetapkan. Nah, ditetapkan kata Imam Nur Islam itu dalam kitab Sifat, inna syaqiyya lasaqiyul ajali, inna syaqiyya lasaqiyul ajali wa aqsamus sa'id lam yubaddal. Sudah ditetapkan, keburukan seseorang itu sudah ditetapkan, kebaikan seseorang itu sudah ditetapkan, tapi lagi-lagi itu semua masih ada di takdir Allah yang bisa berubah dengan sebab perilaku kita, perbuatan kita, amal kita, tabarruk kita itu semua bisa berubah. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa, rezeki kita sebanyak apa, keharusan kita hanya meminta kepada Allah. Ajal kita seperti apa, usia kita panjang atau pendek, panjangnya baik atau panjangnya buruk. Nah, itu selalu kita minta, panjang tapi baik. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atillah, itu yang kita minta. Ya Allah, panjangkan usia kami tapi berada dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang selalu kita minta. Dan kita minta dijadikan orang baik. Ya seandainya tetapkan kita menjadi orang buruk, tetap kita minta dijadikan orang baik. Ketika kita terus berupaya minta, berusaha minta, kalaupun takdir kita awalnya tidak baik, karena banyak kita dijadikan orang baik, menjadikan orang baik, itu tidak akan mustahil Allah ubah yang tadi tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang salihin, menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin, menjadikan kita hamba-hambanya istiqomah pada tarekat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur dan sehat walafiat. Guru-guru kita, orang tua kita telah meninggal dunia, kita doakan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya berada dalam kebaikan, kesolehan, keselamatan di dunia dan dunia akhirat. Kita kirimkan juga Fatihah khusus untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka, membantu mereka, menangkan perjuangan mereka, dan selalu Allah melindungi mereka. Al-Fatihah al-Hadiyah wa likulliya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma ya rabbana tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعنانا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا ذلك بسبب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم